Assalamualaikum dan selamat datang di channel Cerita Horor Malam Jumat. Pada video kali ini, aku akan menceritakan tentang salah satu pengalaman paling menakutkan yang pernah aku alami ketika mendaki salah satu gunung di Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru. Kalian pasti tahu bahwa gunung adalah salah satu tempat paling mistis yang ada di muka bumi ini. Sehingga banyak sekali cerita-cerita yang di luar nalar yang terjadi saat mendaki gunung. Dan salah satu gunung yang sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis adalah Gunung Semeru. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2000-an, berawal dari adanya kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan anggota baru pada sebuah organisasi pecinta alam. Kegiatan ini selalu rutin dilaksanakan setiap tahun yang diadakan di gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Pada saat itu, rombongan resmi berangkat di hari yang telah diagendakan. Namun, aku dan dua orang temanku, sebut saja namanya Andi dan Wawan, menyusul di hari kedua. Hal ini dikarenakan adanya keperluan yang mengharuskan kami menunda keberangkatan, sehingga kami tidak bisa berangkat berbarengan bersama anggota-anggota yang lain di hari pertama. Singkat cerita, sesuai rencana yang telah kami sepakati bertiga, sekitar jam 3 sore kami berangkat dari Desa Tumpang, Kabupaten Malang menuju Desa Ranupani. Dengan menaiki sebuah mobil jeep berwarna hitam, kami melewati perkampungan penduduk asli suku Tengger, melewati hutan lindung dengan jalanan yang berkelok-kelok dan menanjak. Perjalanan tersebut kami lalui selama kurang lebih 2 jam. Dan akhirnya sebelum azan maghrib, kami tiba di Desa Ranupani. Desa Ranupani adalah desa terakhir di kaki Gunung Semeru yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di desa tersebut terdapat pos perizinan untuk melakukan pendakian dan perlengkapan dokumen sebagai prosedur agar kami bisa memasuki wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru serta bisa melakukan perizinan pendakian ke Gunung Semeru. Mobil jeep yang kami tumpangi terus melaju pelan melewati jalan desa dan langsung menuju ke pos perizinan. Setelah sampai di parkiran pos perizinan, kami turun dari mobil dan juga menurunkan tas ransel serta semua perbekalan. Kami berjalan bergegas masuk ke dalam pos perizinan. Proses perizinan dan perlengkapan dokumen tak kurang dari 30 menit. Setelah mendapatkan izin mendaki, kami menuju sebuah warung makan untuk beristirahat sejenak, makan malam, minum kopi, dan menata ulang isi perbekalan di tas ransel kami, dan memastikan kelengkapan semua kebutuhan kami sebelum memulai pendakian. Setelah semua dirasa sudah lengkap, tepat pada pukul 7 malam, setelah berdoa sejenak, kami memulai perjalanan. Diawali dengan menyusuri jalan desa menuju ladang dan sawah penduduk. Kemudian kami berbelok mengikuti jalan setapak yang mulai menanjak dan memasuki hutan menuju Gunung Semeru. Awalnya semua terasa biasa-biasa saja, seperti yang sudah sering kami lakukan ketika mendaki Gunung Semeru. Tidak ada sesuatu pun yang terasa aneh. Kami dan juga seluruh anggota organisasi pecinta alam tersebut memang sudah sangat hafal dengan medan pendakian di Gunung Semeru. Dikarenakan pada setiap tahun kami selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan anggota baru yang mengharuskan kegiatan tersebut dilakukan di Gunung Semeru.
Bahkan setiap liburan atau kadang juga akhir pekan, aku atau teman-teman kami yang lain seringkali mendaki Gunung Semeru, meskipun hanya untuk mengisi liburan, menyalurkan hobi, atau sekedar memancing di Danau Ranu Kumbolo. Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah kami di sebuah tempat yang biasa disebut dengan Watu Rejeng. Entah apa arti dari nama itu, yang pasti di sisi kanan jalan berbatasan langsung dengan tebing tinggi dan di sisi kiri jalan adalah jurang meskipun terlihat tidak terlalu dalam. Tiba-tiba dari arah belakang kami dikejutkan oleh gemuruh suara langkah kaki yang secara cepat menuju ke arah kami. Kami spontan berhenti dan saling pandang. "Hei, suara apa itu?" tanya Wawan. Tapi belum sempat kami menyadari apa yang terjadi. Bruak! Kami seperti ditabrak oleh sekumpulan makhluk yang tiba-tiba datang dari belakang, menabrak kami dan langsung terus berjalan dengan sangat cepat tanpa menghiraukan kami, dan seketika itu pula menghilang di kegelapan malam. Makhluk itu berbentuk seperti manusia, namun bertubuh pendek dan kerdil, dan mereka tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, dan mungkin puluhan. Kami bergulingan dan jatuh tersungkur, tapi untungnya tidak ada yang terjatuh ke sisi kiri atau ke jurang. Hanya Wawan yang sedikit sakit di tangan dan bahunya, karena seperti didorong ke arah dinding tebing keras di sisi kanan jalan setapak itu. Kami semua panik, tapi tidak ada yang bisa dijelaskan. Makhluk-makhluk itu datang begitu cepat, menabrak kami dan langsung menghilang. Bau bangkai mendadak tercium dengan pekatnya, meskipun lambat laun aroma menjijikkan itu hilang tertiup angin. Suasana mendadak menjadi tegang, rasa takut pun mulai kami rasakan. Setelah beberapa saat kami terdiam, akhirnya kami melanjutkan perjalanan, dan pikiran buruk mulai menghantuiku. Apa yang barusan menabrakku? Hantu atau makhluk goib? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang terngiang di pikiranku. Namun, aku coba tetap fokus dan terus berjalan, meskipun dalam hati rasa takut mulai menghantui. Akhirnya, setelah beberapa jam perjalanan yang penuh ketegangan, kami sampai di tempat pelatihan, yaitu di Danau Ranu Kumbolo. Sebuah tempat dengan lokasinya yang sangat-sangat indah. Sebuah danau yang luas dengan airnya yang sangat tenang dan memantulkan cahaya bulan yang sangat indah di malam hari. Tempat ini terlihat seperti surga yang tersembunyi di tengah hutan lebat yang jauh dari keramaian. Dan kami pun mulai merasa lebih tenang karena akhirnya tiba di lokasi tersebut dan bisa berkumpul dengan teman-teman kami yang lain. Setelah beristirahat beberapa saat, aku dan Andi segera mendirikan tenda. Wawan dengan cekatan menyalakan kompor dan mulai memasak mie instan dan menyiapkan beberapa gelas kopi hitam untuk menghangatkan badan kami. Setelah selesai makan dan menghangatkan tubuh dengan meminum kopi panas, kami semua dan juga teman-teman kami yang lain duduk bersama di tepi danau sambil menikmati pemandangan alam yang menenangkan. Rasanya semua kejadian menakutkan dalam perjalanan tadi mulai terlupakan, hingga cerita menegangkan kembali terjadi. Mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 malam, saat banyak dari teman-teman kami yang sudah tertidur lelap, di tengah keheningan malam, Andi keluar dari tenda untuk buang air kecil. Dia berjalan menuju ke arah hutan di samping kanan area tenda kami.
Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, dan ketika dia memandang ke arah danau, di saat itulah dia melihat sebuah batu yang bersinar terkena cahaya bulan. Batu itu tidak tampak istimewa pada awalnya, dan sama seperti batu-batu yang lain di sekitar tempat itu. Namun, seolah ada sesuatu yang membuatnya tertarik dan menyeret tubuhnya untuk berjalan mendekat. Dia melihat sebuah tulisan yang terukir di atas batu itu, dan tepat di bawah batu itu, Andi mendapati sekeping uang koin 100 perak yang tergeletak di bawahnya. Andi semakin mendekat dan membaca tulisan yang tertera di batu itu, dan tulisan itu ternyata adalah nama seorang pendaki yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun entah kebetulan atau apa, nama lengkap seseorang yang tertulis di batu itu sama persis dengan nama lengkap Andi. Entah apa yang ada di pikirannya, atau memang karena sifatnya yang usil, Andi mengambil uang logam di bawah batu tersebut dan segera memasukkan ke dalam saku celananya. Dan dengan nada yang sedikit keras, dia membaca sebuah nama di batu tersebut lengkap dengan tanggal kematiannya. Dan sejak saat itulah Andi mulai mengalami teror demi teror. Di saat dia berjalan ke arah tenda setelah membuang hajatnya, dia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Dia mendengar langkah kaki yang seolah-olah mengikuti di belakangnya. Dia berhenti, membalikkan badannya, menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun dia tidak menjumpai siapapun di sekitarnya. Seketika itu pula Andi mulai merinding dan merasakan bulu kuduk di leher belakangnya mulai berdiri. Sesampainya dia di depan tendanya, dia berjongkok untuk membuka pintu tenda. Namun saat Andi memasuki tendanya, dalam sekejap mata ada bayangan hitam yang sangat cepat ikut masuk ke dalam tendanya. Andi terkejut, namun setelah mengecek di dalam tendanya hanya terlihat aku dan Wawan yang sudah tertidur dengan pulas. "Apaan sih?" kata Andi di dalam hati seraya merebahkan tubuhnya dan kemudian mencoba memejamkan matanya. Beberapa menit kemudian, samar-samar Andi mulai mendengar suara-suara bisikan aneh atau suara desakan nafas persis di samping telinganya, yang semakin lama terdengar semakin keras. Spontan Andi terbangun, dan di saat dia menoleh ke samping kirinya, dia melihat bayangan hitam melintas di samping tendanya. Segera Andi membangunkan aku dan Wawan. "Woi, ayo bangun. Sepertinya ada yang mencurigakan di luar tenda," bisik Andi. Dengan sedikit terpaksa karena rasa kantuk dan rasa capek di sekujur tubuhku, akhirnya aku bangun dan keluar tenda. Begitupun juga dengan Wawan. Kemudian kami bersama-sama memutari tenda dan juga memeriksa di sekitar tenda teman-teman kami. Namun tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Setelah beberapa saat kami berkeliling dan dirasa aman dan tidak ada apapun yang mencurigakan, kami akhirnya membuat api unggun di depan tenda kami. Andi menyeduh kopi untuk menghangatkan badan dari hawa dingin yang mulai menusuk tulang. Namun terlihat jelas ketegangan masih tersirat di wajahnya. Ternyata dia merasa di sampingnya masih ada sosok yang selalu bernafas dan berbisik di telinganya. Dengan jelas Andi mendengar bisikan yang berbunyi, "Jangan sebut namaku." Itulah kata-kata yang selalu terdengar di telinga Andi berulang-ulang kali. Suara serak dan menyeramkan yang seolah persis di samping telinganya, yang tentu saja membuat Andi tegang dan sangat ketakutan.
Pada malam itu Andi tidak bisa tidur dan selalu terjaga. Suara nafas dan bisikan-bisikan aneh itu masih terdengar di telinganya. Bahkan hingga pagi harinya dia tetap tidak bisa memejamkan matanya. Hari telah berganti, matahari belum terlalu terik bersinar. Aku bangun dan keluar dari tenda untuk menghangatkan tubuhku yang masih kedinginan. Pemandangan di Ranukumbolo pagi itu sangatlah indah. Kepulan-kepulan asap yang berasal dari uapan air danau begitu menenteramkan hatiku. Ditemani secangkir kopi panas dan sebatang rokok, rasanya hidupku begitu tenang berada di sini. Hari itu adalah hari terakhir kami di Ranukumbolo. Jam 8 pagi, kami semua sudah memulai kegiatan sesuai agenda yang telah ditentukan. Acara demi acara yang kami lakukan berjalan dengan lancar hingga acara penutupan yang diadakan sekitar jam 5 sore. Setelah acara penutupan sore itu, tidak ada agenda resmi yang kami lakukan. Setelah sholat maghrib berjamaah, semua anggota bebas untuk melakukan kegiatan. Ada yang bergerombol di sisi kanan tenda dengan canda tawa ceria. Ada juga beberapa orang yang naik ke tanjakan cinta untuk melihat pemandangan dari atas bukit dan sebagainya. Acara makan malam telah tiba. Sekitar jam 8 malam, kami semua berkumpul untuk makan malam bersama dengan duduk melingkar mengelilingi api unggun yang membuat badan kami terasa lebih hangat, walau hembusan angin terasa semakin dingin. Suara binatang malam silih berganti bersahutan menemani makan malam kami. Namun, beberapa saat kemudian, suasana mulai berubah. Suara hembusan angin dan suara binatang malam semakin terasa aneh. Suara-suara yang awalnya terasa normal menjadi seperti suara-suara yang menyeramkan. Tidak hanya aku yang merasakan keanehan itu. Kami semua juga merasakan kejanggalan-kejanggalan itu. Hembusan angin yang awalnya terasa biasa saja berubah seperti puting beliung, berhembus sangat kencang dan hampir memporak-porandakan tenda-tenda kami. Suara burung malam dan suara-suara binatang bersahutan silih berganti yang semakin lama semakin menakutkan. Sebagian teman-teman kami beberapa kali melihat gerombolan anak-anak kecil yang berlarian terlihat di kejauhan. Dan juga mulai munculnya suara teriakan-teriakan dan panggilan-panggilan misterius dari dalam hutan. Suasana tentram yang kami rasakan sebelumnya seketika berubah menjadi terasa sangat mencekam. Kami semua merasa terjebak dalam suasana yang begitu menakutkan. Tidak biasanya kami mengalami kejadian-kejadian aneh seperti kali ini di Gunung Semeru. Setelah beberapa menit diliputi perasaan ketakutan, kami berdiskusi untuk memutuskan langkah apa yang harus dilakukan untuk melewati malam ini. Aku, Andi, dan Wawan menceritakan kejadian di saat kami dalam perjalanan di Watu Rejeng. Begitupun dengan Andi yang juga menceritakan kejadian kemarin malam saat dia ingin buang hajat. Akhirnya, tanpa pikir panjang, kami sepakat untuk memerintahkan Andi mengembalikan uang logam yang semalam diambil di bawah batu tersebut. Setelah Andi mengembalikan uang logam ke bawah batu yang bertuliskan sebuah ukiran nama tersebut, kami semua membaca doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh ketua pelaksana kegiatan. Kami juga meminta maaf atas kegiatan kami selama di lokasi ini dan juga meminta izin untuk diperkenankan menginap di malam ini hingga esok hari. Suasana doa benar-benar hikmat. Kami semua terlihat serius karena
kami benar-benar merasa cemas dan sangat ketakutan. Alhamdulillah, beberapa saat setelah pembacaan doa itu, suasana mulai terasa lebih tenang. Teror yang kami alami perlahan mulai berkurang. Suasana mencekam dari kicauan burung malam perlahan mulai hilang. Hembusan angin mulai terasa normal dan tidak ada lagi suara panggilan atau bayangan-bayangan hitam dari dalam hutan. Bintang-bintang pun mulai terlihat dengan indahnya, dan suasana pun berangsur-angsur membaik. Kami pun mulai melanjutkan aktivitas masing-masing dengan tenang hingga keesokan harinya. Pagi itu, di hari terakhir kami, matahari bersinar dengan lembutnya. Angin berhembus sepoi-sepoi dan terasa begitu segar. Suara burung berkicau terdengar bernyanyi di kejauhan, memberi kesan damai dan sangat menenangkan. Suasana itu seolah menyambut akhir dari kegiatan kami di Ranukumbolo. Setelah 4 hari 3 malam di tengah hutan, akhirnya tiba waktunya kami untuk berkemas dan pulang ke base camp. Setelah makan pagi dan minum kopi, kami semua berkemas, mengumpulkan barang-barang, melipat tenda, memasukkan semua barang ke tas ransel kami masing-masing, serta memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Dan setelah semuanya bersiap, tak lupa kami berdoa sejenak untuk keselamatan kami selama perjalanan, dan akhirnya kami pun melangkah memulai perjalanan pulang. Perjalanan pulang terasa lebih cepat meskipun diiringi beberapa obrolan ringan dan canda tawa. Kadang-kadang kami juga berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan atau mengabadikan momen di tengah hutan yang masih sangat asri itu. Kami semua seolah telah melupakan kejadian menakutkan di malam kemarin. Dan akhirnya syukur alhamdulillah, setelah berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam, kami semua bisa kembali ke desa Ranupani dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke base camp dengan selamat. Itulah salah satu pengalaman mengerikan yang tak mungkin hilang dari ingatanku. Kejadian ini mungkin adalah peringatan bahwa alam tidak hanya milik manusia. Ada makhluk lain di sekitar kita yang harus dihormati. Dan sejak saat itu, aku dan kami semua menjadi lebih hati-hati dalam bersikap. Entah di gunung, hutan, atau dimanapun kami berada. Aku harap cerita ini bisa jadi pengingat buat kalian-kalian yang suka mendaki gunung atau berpetualang. Jangan pernah lupa untuk selalu menjaga sikap dan selalu menjaga keseimbangan alam. Jagalah kebersihan, sopan santun, dan menghindari hal-hal negatif ketika di alam bebas. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Kalau kalian punya cerita serupa atau pengalaman mistis dimanapun kalian berada, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari dan assalamualaikum.